Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Yulianti, NIM 34022-10022 dari kelas Manajemen Reguler A. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan video tugas kedua, yaitu aplikasi jangka pendek pada mata kuliah komputer bisnis. Nah, di sini pada jangka pendek ada tiga langkah. Yang pertama ada input, kemudian ada proses hitungan, kemudian ada jadwal angsuran jangka pendeknya. Nah, di sini yang pertama di input sudah ada daftar barang dan harganya. Kemudian di sini ada nama konsumen, nama barang, harga, uang muka, rate atau bunga. Nah, di sini nama barangnya kita akan melakukan data validasi dari daftar barang di sini. Langsung saja kita ke data, kemudian kita ke data validation, kemudian kita pilih list, kemudian search. Nah, di sini kita pilih yang ini, kemudian kita pilih ini, kemudian oke. Kemudian selanjutnya untuk bagian harga, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena harga di sini berada di baris vertikal. VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya kita pilih yang ini, kemudian kita kunci F4, titik koma, tabel array-nya kita pilih ini. Kemudian kita kunci lagi, kemudian titik koma lagi. Nah, index number-nya ini kita pilih 2 karena harga ini berada di kolom kedua. Kemudian kurung tutup, enter. Di sini belum ada ya. Nah, sekarang kita coba. Kita akan coba yang HP. Nah, di sini sudah ada langsung harganya. Kemudian selanjutnya untuk uang muka di sini kita diketik biasa saja 10% dan untuk bunganya itu yaitu 9,25%. Nah, setelah di sini lanjut kita ke proses hitungan. Nah, proses hitungan di sini terdiri dari beberapa, yaitu ada harga, down payment, jumlah kredit. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan bunga, nilai angsuran per bulan. Di sini ada periode bulan untuk pembayarannya. Nah, di sini kita masukkan nama barang yang kita beli, yang akan kita beli. Kemudian enter. Kemudian selanjutnya untuk pengisian ini kita periodenya ada 3, 6, langsung kita seret di sini. Nah, di sini belum tercantum periode bulannya, kita blok dulu. Kemudian kita Ctrl 1, kita ke custom, kita pilih yang ini. Spasi, kutip 2, bulan. Kemudian oke. Nah, sudah langsung berubah ya, ada bulannya. Kemudian selanjutnya untuk harga di sini sama dengan yang ada di input. Langsung saja disama dengan, kemudian ke input. Nah, kemudian kita F4. Lanjut enter. Nah, di sini kita tinggal ditarik saja. Kemudian selanjutnya untuk bagian down payment. Nah, di sini uang muka pembelian kita masukkan harga dikalikan dengan yang di input, yaitu ini uang muka. Kemudian jangan lupa di F4, enter. Selanjutnya untuk bagian yang ke sampingnya kita tinggal tarik saja. Selanjutnya untuk bagian jumlah kredit, di sini kita bisa mengurangi harga dengan uang muka. Langsung saja kita masukkan rumus sama dengan, kemudian kita pilih yang bagian harga, kemudian dikurangi dengan uang muka pembayaran, kemudian di enter. Selanjutnya ini kita tinggal tarik lagi ke samping. Nah,
Nah, selanjutnya di bagian ini kita akan mengisi rate atau bunga. Nah, kita masukkan juga ini dari input. Jadi sama dengan, kemudian kita ke input. Nah, kita pilih ini. Kita F4, kemudian di enter. Nah, di sini kita akan menambahkan keterangan rate ini untuk per tahun. Jadi, langsung kita Ctrl 1, kemudian kita ke percentage, kemudian kita pilih 2 desimal, kemudian kita ke custom. Nah, di sini di awalnya kita kutip 2 rate, kemudian kutip lagi spasi, di sini spasi lagi. Jangan lupa kutip lagi per tahun. Kemudian kurung tutup di OK. Nah, selanjutnya kita akan mengisi di bagian ini. Karena ini dituliskan bunganya untuk per tahun, jadi kita akan membaginya ya. Langsung kita sama dengan, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita F4 per 12, kemudian enter. Nah, di sini kita gunakan 3 ya, 3 angka di belakang koma, kemudian kita tarik ke samping. Nah, selanjutnya untuk kita akan mengisi bagian nilai angsuran. Nah, nilai angsuran di sini kita akan menggunakan rumus FP ya. Kemudian kita sama dengan FP kurung buka, rate-nya itu yaitu ini. Kemudian titik koma, N per-nya yaitu waktu. Kemudian titik koma lagi, PMT-nya tidak ada. Kemudian untuk VV-nya kita min jumlah kredit. Kemudian kurung tutup di enter. Nah, ini sudah ada nilai angsuran untuk jangka waktu 3 bulan. Nah, di sini langsung saja kita kopikan rumusnya, ditarik ke samping. Nah, semakin besar jangka waktu bulan yang kita inginkan, semakin besar juga jumlah nilai angsuran yang akan harus dibayarkan. Selanjutnya, untuk angsuran per bulan, di sini kita membagikan nilai angsuran dibagi dengan jumlah periodenya. Kemudian di enter. Nah, di sini kita rubah dulu format selnya. Nah, selanjutnya ini kita tarik juga ke samping. Nah, tetapi untuk angsuran per bulannya, semakin besar jangka waktu bulan yang kita pilih, maka semakin kecil angsuran per bulan yang akan kita bayar. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke jadwal angsuran jangka pendek di sini. Nah, di sini nama konsumen di sini kita masukkan dari input. Kemudian untuk selanjutnya nama barang kita masukkan juga dari input. Selanjutnya untuk waktu angsuran kita akan melakukan data validation juga ke data, kemudian data validation. Di sini kita pilih list, kemudian search. Nah, di sini kita di proses hitungan kita pilih dari yang ini sampai. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita akan mencontohkan dulu yang 6 bulan. Kemudian untuk harga uang muka, jumlah kredit, nilai angsuran dan angsuran per bulan, di sini kita akan memasukkan dari proses hitungan di sini. Jadi kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, langsung saja di sini kita masukkan rumus sama dengan HLOOKUP kurung buka, kemudian kita pilih waktu angsuran, kita kunci, kemudian titik 2. Nah, kita masukkan tabel arraynya di proses hitungan dari sini sampai sini, kemudian kita kunci, kemudian titik koma lagi. Nah, kita pilih untuk row index number-nya itu harga itu ada di kolom kedua ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini kita samakan dulu ya. Kita lihat dulu harga 22.300.000 ada di kolom 2.
Kemudian selanjutnya uang muka. Nah, untuk ke bawah kita langsung kopikan saja rumusnya. Nah, kita kopikan rumusnya. Nah, kita tinggal mengganti tabel arraynya saja. Untuk uang muka di sini kita lihat uang muka itu ada di 3. Nah, kita pilih di bagian uang muka, kita pilih tabel arraynya, kita rubah jadi 3, kemudian enter. Selanjutnya jumlah kredit itu ada di keempat, kemudian kita ganti di sini 4. Selanjutnya nilai angsuran ada di tabel ke-7, kita ganti ke-7. Nah, untuk angsuran per bulan, nah kalau tidak bisa dipastikan rumusnya, nah kita kopikan saja yang ini. Kemudian kita simpan di sini. Nah, tabel arraynya kita ganti menjadi 8. Nah, untuk membuktikannya dulu, kita lihat angsuran per bulan di jangka waktu 6 bulan itu Rp3.502.718. Nah, sudah sama ya. Lanjut, di sini kita pengisian ke jadwal angsuran. Di sini 00. Nah, kemudian outstanding di sini dari nilai angsuran. Langsung saja kita sama dengan, kemudian kita pilih nilai angsuran. Kemudian enter. Selanjutnya untuk di sini karena tidak ada angsuran, kita pilih dulu dari yang sini. Kemudian di F4 ya, enter. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan yang ini di 3 ini di bagian bulan angsuran. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if. Nah, langsung saja di sini sama dengan if jika 1 lebih dari waktu angsuran, kemudian F4, maka nah, jika tidak, kita isi dengan 1. Kemudian kurung tutup. Langsung di enter. Nah, selanjutnya untuk bagian angsuran di sini kita sama dengan if kurung buka jika bulan ini sama dengan, nah maka kita isi dengan ini di F4, kemudian kurung tutup, enter. Selanjutnya untuk bagian outstanding sama dengan if juga. Jika ini sama dengan 0, maka 0 juga. Jika tidak, kita isi dengan pengurangan dari outstanding ini dengan angsuran. Kemudian kurung tutup, di enter. Nah, selanjutnya setelah kita isi ini di yang pertama, kita blok, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini langsung ada untuk jangka waktu periode 6 bulan. Nah, kita coba untuk jangka waktu 12 bulan. Nah, maka langsung terisi langsung 12 bulan. Kita coba lagi jadi 24 bulan. Nah, maka akan terisi sampai dengan 24 bulan, outstandingnya sampai dengan 0. Nah, untuk baris ini kita bisa langsung hide saja. Kemudian di input juga ini, di yang 2 ini kita bisa hide. Nah, sekian video praktek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.